Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan ayat-ayat yang luar biasa ini yang terdapat dalam Galatia 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita melihat dengan jelas tentang kata hukum Taurat di sini, saudara ya. Paulus katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, for I through the law am dead to the law. Banyak penafsir yang tidak saling sepakat dengan kata hukum di sini. Tetapi bahasa Indonesia kalau kita lihat sudah lebih jelas menyatakan kata law di sini adalah hukum Taurat. Jadi apa yang Paulus maksudkan di sini, bahwa Paulus telah mati oleh hukum Taurat. Yang dimaksud di sini adalah hukum Musa. Jadi hukum Taurat itu langsung menunjuk kepada hukum Musa. Kalau kita bicara tentang Taurat, Taurat itu selalu berarti semua perjanjian lama, atau Taurat bisa juga berarti kelima kitab Musa, atau Taurat itu bisa berarti juga semua hukum-hukum yang terjadi atau muncul di dalam perjanjian Musa, atau juga bisa menunjuk kepada ke-10 hukum Allah. Jadi dengan jelas di sini, ketika Paulus katakan aku sudah mati terhadap hukum Taurat, maka Paulus memaksudkan bahwa hukum itu tidak lagi mempunyai kekuatan, tidak lagi mempunyai kuasa, tidak lagi mempunyai dasar untuk mengatur kehidupan beriman orang percaya. Saudara, orang yang bicara tentang hukum Taurat ini bukanlah orang yang sembarangan. Paulus adalah orang yang telah hidup di dalam hukum Taurat itu separuh hidupnya. Dia belajar khusus tentang hukum Taurat itu, dan dia adalah orang Farisi. Bahkan dia orang Farisi dari golongan Hillel. Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat ketat menafsirkan hukum Taurat karena mereka ingin berkenan kepada Allah. Jadi ketika Paulus bicara bahwa dia sudah mati terhadap hukum Taurat ini, Paulus sedang bicara tentang pengalaman hidupnya sendiri. Bahwa hukum Taurat yang selama ini diagungkan oleh Paulus, selama ini dia belajar dengan teliti, selama ini dia telah menafsirkan dengan teliti, mengaplikasikan hukum Taurat itu di dalam hidupnya dengan tujuan untuk berkenan kepada Allah. Ternyata Paulus katakan hukum Taurat ini telah mati dan tidak lagi mempunyai dasar untuk menjadi dasar pembenaran
bagi orang percaya. Jadi Paulus ingin bicara tentang dua hal di sini. Bahwa engkau bisa berpikir, engkau melakukan hukum Taurat supaya engkau dibenarkan oleh Allah, tapi sesungguhnya Paulus bilang itu sudah tidak ada dasarnya lagi. Lalu Paulus bicara tentang hukum lainnya. Orang hanya bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui imannya di dalam Kristus Yesus. Ada dua pilihan di sini. Engkau bisa hidup berdasarkan hukum Taurat tadi yang saya sudah katakan menunjuk kepada hukum Musa, atau engkau bisa hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, saya ingin tunjukkan saudara, hukum Taurat ini isinya 613 hukum. Hukum Taurat mengatur sesuai dengan pengalaman Paulus. Bagi mereka yang tidak memelihara hukum Taurat dengan sempurna, maka hukumannya adalah hukuman mati. Jadi kalau engkau percaya kepada hukum Taurat, semua bagian hukum Taurat itu harus engkau lakukan dengan setia. Apa itu hukum Taurat yang 613? Ada beberapa hukum Taurat yang engkau mengerti karena populer. Hukum mengenai persepuluhan. Itu termasuk hukum Taurat. Orang Yahudi harus melakukan persepuluhan dengan tepat. Kalau engkau ingin bertanya tentang persepuluhan, engkau bisa melihat tentang pelajaran-pelajaran saya yang sudah saya posting di Facebook, video-video pengajaran mengenai persepuluhan ada di sana. Semua hukum ini harus dilakukan dengan teliti. Engkau miss satu poin, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kematian. Lalu ada hukum Sabat, ya. Saya mau katakan, Sabat itu adalah hukum Taurat. Sabat itu diperintahkan oleh Tuhan dan berlaku sejak perjanjian Musa. Begitu. Ada yang bilang, oh Sabat kan sudah diperintahkan oleh Tuhan di Kejadian 2 ayat 2. Memang betul ada ungkapan Sabat di sana, tapi kalau engkau belajar dengan benar berdasarkan bahasa Ibraninya, yang dimaksud dengan Sabat itu berhenti, bukan hari ke-7. Nah, orang Yahudi harus melakukan Sabat dengan sempurna. Bukan hanya Sabat pada hari ke-7, tapi ada sabat-sabat lainnya. Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan di saat hari Sabat itu, karena hari berhenti. Nah, ini salah satu dari hukum Taurat. Sudah dua, ya saudara ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum mengenai makanan halal dan makanan haram. Tidak boleh makan makanan tertentu yang jelas-jelas dilarang di dalam hukum Taurat. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan ikan-ikan tertentu, tidak boleh makan jenis makanan seafood. Itu dilarang oleh Torah. Begitu. Tidak boleh memelihara anjing. Begitu. Ada banyak sekali hukum yang mengatur di dalam hukum Taurat. Saya katakan tadi 613 hukum. Banyak sekali hukum tersebut yang harus dipatuhi. Belum lagi merayakan bulan baru, kemudian merayakan festival-festival
seperti Paskah, merayakan hari raya roti tidak beragi, kemudian merayakan Safot, kemudian merayakan hari Yom Kippur. Banyak sekali perayaan-perayaan yang semuanya ada di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat memaksudkan apabila engkau melakukan hal tersebut dengan sempurna, maka engkau berkenan di hadapan Allah. Tetapi apabila engkau gagal melakukan hukum tersebut dengan sempurna, maka hukumannya adalah hukuman mati. Makanya hukum Taurat ini menyingkapkan betapa berdosanya manusia. Ya saudara, kalau engkau ngeyel-ngeyel di hukum Taurat, engkau lihat sekarang dan dengarkan penjelasan saya. Engkau yang masih mengajarkan hukum Taurat, mempraktekkan hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu tidak mempunyai dasar untuk membenarkan dirimu di hadapan Allah. Kebenaran hanya bisa dicapai oleh orang di dalam iman dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Katakan sekali lagi bahwa kita hanya bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui iman di dalam Yesus. One can only be justified before God by faith in Christ. Jadi tidak ada lagi hukum yang lain yang bisa membenarkan hidup kita. Makanya Paulus katakan bahwa saya sudah mati terhadap hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini begitu complicated. Hukum Taurat ini menyingkapkan dosa kita. Dan kita tidak bisa dibenarkan menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah apabila kita berusaha melakukan hukum Taurat tersebut. Argumen daripada Paulus di sini adalah Kristus telah membayar semua hukuman yang didatangkan dari hukum Taurat. Karena orang gagal memelihara hukum Taurat, maka Yesus datang untuk membayar hukum Taurat itu. Kematian Yesus dikatakan mendamaikan antara kita dengan Allah. Sehingga melalui kematian Kristus, Allah menyatakan kita dibenarkan. Jadi kita yang berdosa tidak lagi dilihat berdosa, tetapi Allah melihat korban Kristus di kayu salib dan kebenaran Kristus itu diimputasikan di dalam hidup kita. Coba lihat lagi ayatnya, dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Jadi kalau engkau ingin memperoleh kehidupan daripada Allah, yang pertama-tama memang engkau harus mati terlebih dulu. Aneh ya saudara ya, firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, orang yang ingin mengalami kehidupan di dalam Allah, dia harus mati terlebih dulu terhadap segala sesuatu yang mengikat hidupnya. Bagaimana caranya mati tersebut? Paulus menjelaskan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi penyaliban Kristus di kayu salib, Paulus mau mengatakan, ketika Kristus tersalib di kayu salib, engkau harus menggambarkan dirimu bahwa yang disalib di kayu salib itu bukan Kristus, tetapi dirimu yang disalib bersama dengan Kristus. Kita harus melihat diri kita tersalib bersama dengan Kristus di kayu salib.
Dengan cara itulah kita tahu bahwa kita telah mati terhadap manusia lama kita. Sehingga apa? Sehingga dosa tidak lagi bisa berkuasa terhadap diri kita. Paulus menjelaskan ini. Kalau sudah mati, maka tidak ada lagi kekuatan dari hukum itu untuk menguasai hidupmu. Ini sebuah gambaran yang bagus sekali. Caranya hidup untuk Allah, kita harus mati dulu. Bagaimana cara matinya? Melihat ketika Kristus mati di kayu salib, kita sudah mati di sana juga bersama dengan Yesus. Katakan amin. Artinya saudara, kita mengakui pekerjaan Kristus di kayu salib, bahwa kita menerima Yesus yang mati di kayu salib dengan melihat kita tersalib di kayu salib itu bersama dengan Kristus. Sehingga dikatakan apa? Ketika kita mengalami kematian itu, maka semua hukum-hukum lainnya tidak bisa lagi bekerja di dalam hidup kita. Kalau sudah mati, ya jangan lagi pergi ke arah situ, begitu. Seolah-olah kita sudah mati, kita harus pikirkan seperti itu. Memang betul kita ada saat ini. Tapi ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lihatlah dirimu mati bersama dengan Kristus, sehingga segala kekuatan-kekuatan lain itu tidak lagi mempunyai pengaruh di dalam hidupmu. Orang yang mati itu tidak mendengar apa-apa. Orang yang mati tidak melihat apa-apa. Dan segala sesuatu tidak lagi mempunyai efeknya dalam hidup orang tersebut. Jadi kita mati terhadap segala sesuatu, artinya apa? Hal itu tidak lagi mempunyai kuasa di dalam hidupmu. Hukum Taurat tidak lagi mengikat kita. Jangan datang lagi kepada hukum Taurat untuk lakukan itu. Makanya sound doktrin kan menafsirkan Alkitab dengan harmonis. Kita tidak memberlakukan persepuluhan itu karena sudah mati hukum itu terhadap kita. Ya kan? Harmonis di situ. Kita tidak melakukan sabat karena hukum itu sudah mati terhadap kita. Kita tidak lagi melakukan hukum halal dan haram. Makanan halal dan haram. Karena apa? Karena sudah mati di dalam hidup kita. Semuanya itu tidak mempunyai dasar untuk kita dibenarkan di hadapan Allah. Maka jangan bermegah dengan hal-hal seperti itu. Jangan menginjil orang atas dasar makanan halal dan haram. Jangan menginjil orang atas dasar hari Sabat. Jangan menginjil orang atas dasar hukum Taurat. Injili orang atas dasar kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Alkitab katakan apa di sini? Baca lagi ayat selanjutnya. Ketika engkau berpikir bahwa engkau mati, ya, kalau engkau mau hidup, engkau mati dulu. Begitu, manusia lamamu itu dimatikan. Ini juga ada hubungan dengan lahir baru. Nggak bisa orang bilang lahir baru. Sudah bilang lahir baru, tapi masih hidup di dalam dosa. Orang yang masih hidup dalam dosa, berpendirian dosa, tetap tinggal di dalam dosa, itu belum lahir baru. Engkau bisa melayani Tuhan. Engkau bisa 10 kali bilang engkau lahir baru. Engkau bisa dibaptis berkali-kali. Tapi kalau engkau tidak mati terhadap kehidupan lamamu, engkau tidak bisa hidup bagi Tuhan. Makanya berubah. Harus ada perubahan baru. Kan lahir baru itu, regenerasi itu adalah perubahan, menerima nature dari Allah, menerima sifat yang baru, karakter yang baru dari Allah. Jadi apa, saudara? Engkau mau hidup bagi Allah?
Katakan engkau harus mati bagi Allah. Jadi kebalikannya. Kalau engkau mati bagi Allah, berarti engkau hidup bagi dunia ini atau bagi hukum Taurat. Pilihan ada di tanganmu. Sekali lagi saya mau katakan, pilihan mana yang engkau pilih? Engkau mau pilih hidup untuk Allah, makanya engkau harus mati terhadap segala sesuatu. Mati terhadap hukum Taurat, mati terhadap pekerjaan-pekerjaan baikmu, mati terhadap semua kehidupan lamamu. Jangan berbuat dosa lagi, jangan hidup di hidup yang lama. Sudah percaya Yesus masih melakukan hukum Taurat. Bagaimana itu? Sudah percaya Yesus masih percaya kepada Sabat, masih percaya kepada melakukan hukum-hukum Musa, masih percaya kepada makanan yang haram dan halal, masih percaya kepada festival-festival. Tidak ada lagi hal seperti itu. Kebenaran itu didasarkan pada justification by faith in Christ Jesus. Jadi pembenarannya hanya ada oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian saudara, Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lihat, ketika engkau katakan engkau mau hidup bagi Allah, engkau harus mati dulu. Sesudah engkau mati, maka engkau dihidupkan bersama dengan Allah. Dibangkitkan di dalam Allah, tetapi bukan lagi engkau sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang percaya kepada Kristus, dia akan berkata, Kristus hidup di dalam saya. Bukan saya lagi yang hidup, bukan Wanda Dumais lagi yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam saya. Jadi hidup yang saya hidupi ini adalah hidup di dalam Kristus yang mengasihi aku, yang menyerahkan hidupnya untuk aku. Jadi Kristus sudah mati untuk aku, maka aku menjalani hidup, menghidupi hidup yang diberikan oleh Kristus. Ada amin, saudara? Orang percaya tidak hidup untuk dirinya sendiri. Orang percaya hidup untuk sound doktrinnya Kristus. Apapun yang Kristus perintahkan dalam hidup kita, kita akan lakukan itu. Mengapa? Karena hidup kita bukan kita lagi, kita berhutang kepada Kristus. Salib itu mengubahkan hidup kita. Setiap kali engkau ada dalam masalah, setiap kali engkau ada dalam pencobaan, ingat, engkau pernah tersalib bersama dengan Kristus. Jadi jangan jatuh lagi dalam perbuatan yang sama. Jangan jatuh lagi dalam hidup yang sama. Jangan tinggal di dalam pendirian yang lama. Yaitu orang yang berdosa itu karena dia tinggal terus di dalam pendirian yang lama. Dia tidak mau berubah. Orang melihat mungkin secara luar dia sudah menjadi orang Kristen, tapi pendiriannya masih berdosa, sikapnya masih berdosa, hidupnya masih hidup yang lama. Orang yang lahir baru, percaya kepada Tuhan, dikatakan dia harus mati dulu terhadap dirinya sendiri. Mengapa? Supaya kehidupan Allah bisa keluar di dalam dia. Bukan kita yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam kita. Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka kita menjalani hidup ini adalah hidup yang dikaruniakan Kristus kepada kita untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.